Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Para pendengar, para penonton, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, marilah kita pada malam hari ini memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala rahmat dan karunia yang dianugerahkannya kepada kita sekalian, sehingga kita sampai pada malam hari ini tetap dalam keadaan sehat walafiat. Para pendengar, para penonton, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk mengisi santapan rohani malam, mulai pada hari ini, kita akan berpindah ke tema yang baru. Setelah kita menyampaikan tema besar, memahami perjalanan hidup dan mati. Mulai pada hari ini, hari Ahad, tanggal 11 Oktober 2020. Tema besar yang akan kita sampaikan adalah keteladanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para pendengar, para penonton, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, setiap hari lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita selalu memperingatinya dengan berbagai macam acara, dengan pengisian pengkajian, dengan ceramah-ceramah, dengan mengisi kegiatan-kegiatan yang bermanfaat dalam meningkatkan wawasan dan pengetahuan keagamaan kita. Dan yang kedua, dalam rangka meneladani apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Peringatan hari-hari yang bersejarah dalam Islam pada hakikatnya bertujuan untuk menyegarkan kembali ingatan kita dan memperbaiki kembali pengertian kita tentang intisari yang terkandung dalam peristiwa yang bersejarah dalam perjalanan Islam dan perjalanan umatnya. Intisari-intisari yang terkandung dalam setiap peristiwa itu dapat dijadikan sebagai bahan yang berharga, yang dapat menjadi pegangan dalam perjalanan kita di masa kini dan di masa yang akan datang. Demikian pula halnya dalam memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang setiap tahun kita adakan, juga bertujuan untuk menyegarkan kembali pikiran kita, atau menyegarkan kembali dalam pikiran kita segala seluk-beluk perjalanan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sepanjang sejarahnya. Mengingat kembali segala sifat yang terpuji yang telah ditunjukkan oleh Rasulullah dan memperbaharui komitmen kita untuk mengikuti Rasulullah dengan tetap senantiasa berpegang
kepada ajaran-ajaran yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua itu diungkapkan kembali agar senantiasa dapat dijadikan pegangan dalam menempuh perjalanan kita. Para pendengar, para penonton, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan momentum yang sangat baik untuk menyegarkan kembali segala tuntunan yang telah diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan segala sifat yang telah ditunjukkan kepada kita melalui hadis dan sunnahnya, baik dengan anggota, baik sebagai anggota dan individu dalam masyarakat maupun sebagai seorang pemimpin masyarakat. Beliau adalah panutan dan teladan bagi umatnya, baik dalam ucapan maupun perbuatannya. Hal ini seperti yang telah dikemukakan oleh Allah di dalam Al-Quran, surah At-Taubah, surah yang ke-33, ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut nama Allah. Keteladanan yang telah ditunjukkan oleh Rasulullah sepanjang hidupnya dengan menunjukkan segala perilaku yang terpuji adalah keteladanan yang multidimensi. Tidak hanya setelah diangkat dan diutus sebagai Rasul Allah, tetapi juga bahkan sejak awal, sewaktu beliau masih usia kanak-kanak dan muda belia, sebelum diangkat menjadi nabi dan utusan Allah. Keteladanan Rasulullah yang multidimensi itu telah ditunjukkannya pula dalam berbagai perilaku kehidupannya, baik dalam statusnya sebagai ayah, sebagai suami, sebagai panglima perang, sebagai kepala negara, maupun dalam statusnya sebagai anggota masyarakat. Begitu kompleks sifat-sifat yang baik yang telah ditunjukkan oleh Rasulullah, dan itu menjadi teladan bagi umatnya. Sikap Rasulullah dengan akhlaknya yang mulia itu tidak hanya ditunjukkan di hadapan kaum muslimin, tapi juga ditunjukkan di hadapan orang-orang yang membenci dan tidak menyukainya. Orang-orang kafir, Rasulullah telah menunjukkan sikap-sikap yang sangat baik terhadap mereka. Itulah keteladanan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah kita akan lanjutkan uraian kita pada besok hari dengan tema yang sama, dengan subtema yang berbeda, insya Allah. Demikian dulu pada hari ini. Semoga ini ada manfaatnya bagi kita sekalian. Semoga ini menjadi pelajaran penting bagi kita untuk meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.